Shalom. Ya, selamat datang di GBSD Majalaya dan kita akan beribadah di minggu pertama tahun 2024. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai sampai pada hari ini. Tuhan masih berikan kita kekuatan. Kita percaya bahwa itu semua karena karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seorang Bapak Ibu cuma Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita katakan, Bapa, aku mau bersyukur padamu. Dan kita akan sembahkan Dia di hadapan Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita dan kita mau nyatakan pada Tuhan, yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang terjadi, segala yang ku perbuat, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Dengan senang hati kita katakan, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami nyatakan, kasih setia di dalam hidupku. Mari kasih tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus.
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Karena kasih setiamu Tuhan, karena kebaikanmu, karena anugerahmu, pagi ini kami mau bersyukur karena kami telah lalui tahun 2023 bersama dengan Engkau. Dan saat ini kami mau masuk tahun yang baru bersama dengan Engkau. Pagi ini Tuhan Yesus, di tempat ini kami rindu hanya nama Tuhan yang diagungkan, dimuliakan. Melalui pujian kami, sembah kami, jika Kau berkenan menerima pujian dan sembah kami Tuhan. Kepada kami dari awal sampai pada akhirnya, Tuhan Yesus yang berhadirat, Roh Kudus-Mu bertahta di tengah-tengah kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani, dan berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini, yang duduk paling depan sampai yang paling belakang, yang ada di ruangan ini saat ini, tidak luput dari jamaah Tuhan di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan kami rasakan pagi hari ini, sehingga kami akan pulang membawa sesuatu yang baru. Kami datang dengan kepedihan hati, dengan beban berat. Kami mau tanggalkan, kami mau masuk hadirat-Mu, dan kami mau bawa sukacita dari Tuhan, pengharapan baru dari Tuhan, keselamatan dan kemenangan dari Tuhan pagi ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkaryalah atas setiap kami. Di dalam ibadah ini biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dari awal sampai akhirnya, Tuhan Yesus menjagai kami. Ada orang jahat, kuasa jahat berusaha merusak suasana ibadah kami. Dia katakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan berjaga, berkeliling di sekitar kami, sehingga gak ada satupun kuasa yang bisa masuk ke tempat ini. Hanya kuasa Allah yang akan dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Sebelum kita kembali menyembah dan memuji Tuhan, saya kasih kesempatan buat kita semua Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan ucapan selamat tahun baru bagi jemaat di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Silakan. Happy New Year. Siapa percaya bahwa tahun baru ada berkat baru? Yang percaya tahun baru ada berkat baru, katakan amin. Yang percaya tahun baru ada harapan baru, katakan amin. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Kembali lagi kita naik ke pujian.
Percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah bagi kita, amin. Katakan kiri kananmu, kuasanya tidak berubah bagi kita, karena Dia Raja yang kekal dan perkasa bagi kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Katakan bersyukurlah kepada Allah yang karena Dia yang perkasa. Siapa Dia? Tuhan agar semua keselamatan Dia berbohong nanti angkatan akan
selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Sambil duduk katakan Tuhan Yesus baik. Silakan jemaat duduk. Dan pagi hari ini saya membuka 2 ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menceritakan cerita kasih Tuhan sepanjang tahun 2023. Dan saya yakin dan percaya bahwa semuanya diberkati Tuhan tahun 2023. Amin. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang rindu menyaksikan dan membagikan berkatnya di tengah-tengah kita sekalian. Ada? Ada. 2 orang saja. Ada yang mau menyaksikan cerita kasih Tuhan? Kok jadi tegang? Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Ya. Saya ingin menceritakan cerita kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur bahwa 2023 adalah mungkin boleh dikatakan tahun dimana cukup lumayan berat dalam kehidupan keluarga kami. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu ketika kita menjalaninya di dalam Tuhan akan berakhir indah. Kalau belum indah berarti belum akhir. Ya. Jadi di tahun 2023 kami sudah punya impian untuk kami mau punya rumah. Dan saya sama istri sudah sepakat oke, kita ambil di satu tempat. Di tahun itu juga 2 kali Tuhan menunda mimpi kami. Di tahun kemarin itu sudah 99,9% saya harusnya sudah punya rumah di tahun itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan pas 2 minggu mau akad itu pengajuan saya ditolak. Saya sudah banyak berharap, tapi ternyata Tuhan izinkan untuk ditolak. Secara manusia ada kecewa, ya ada sedih, ya ada. Tapi bukan bagian saya harus mengeluh dan harus bersedih atau harus kecewa sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika saya dikabarkan, Pak, pengajuan Bapak ditolak, saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Dan ternyata benar. Di tahun itu pula, tahun kemarin, perusahaan di mana saya bekerja itu kolaps. Jadi sampai bekerja itu hanya 4 hari. Dan puji Tuhan, saya dari situ mendapatkan sebuah kebaikan Tuhan. Kalau kita berpikir 2 langkah, Tuhan sudah berpikir 10 langkah di depan kita. Kalau saya jadi untuk di ACC itu rumah, mungkin buat cicilnya yang bingung ya, dan harus ketar-ketir. Tapi Tuhan tahu, Tuhan lebih sayang saya, jadi Tuhan kasih nanti, tunggu. Dan saya percaya bahwa kairos Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari ada lagi yang menyaksikan cerita kasih Tuhan? Saya berikan kesempatan. Ada? Ya, kalau tidak ada, 1 menit sampai 5 ya. Oh, mengucap syukur. Ternyata gitaris kita. Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Izinkan saya menyampaikan cinta kasih Tuhannya selama tahun 2023 kemarin. Jadi sedikit cerita kalau Evan itu sekarang kerja di salah satu agensi media di Bandung. Dan puji Tuhannya Evan diangkat jadi seorang produser YouTube gitu. Nah, tapi sebelum jadi di pekerjaan sekarang, Evan cukup struggling, cukup kesulitan mendapatkan pekerjaan karena saat lulus kuliah tuh merasa kayak nggak punya keahlian apa-apa gitu, karena saya lulusan ilmu sejarah. Jadi kayak salah satu keahlian saya itu cuma menulis gitu. Dan saya ingin memaksimalkan apa yang saya bisa di situ gitu. Dan puji Tuhannya Maret itu ada sebuah media portal berita gitu memanggil saya untuk jadi penulis lepas gitu. Tapi
Saya pikir gajinya bakal lumayan lah gitu ya, mungkin buat jajan sendiri bisa gitu. Ternyata jauh dari harapan saya gitu. Jadi sistemnya itu setiap artikel yang saya tulis, setiap ada orang yang membaca satu orang, hanya diberikan Rp4 gitu. Rp4 satu kali baca artikel gitu. Jadi saya cukup kesulitan untuk kesulitan untuk membuat artikel yang sangat ingin dibaca sama masyarakat gitu. Dan saya ingat banget gaji pertama saya dari pekerjaan itu Rp1.944 gitu. Jadi kayak Tuhan kok gini banget ya kerja gitu. Aku merasa bingung sendiri gitu. Tapi puji Tuhannya aku tetap ngejalanin pekerjaan yang upahnya nggak seberapa itu. Jadi mencoba setia aja sama pekerjaan itu, dan puji Tuhannya saat aku melamar, aku dipanggil sama tempat pekerjaan aku sekarang. Jadi kayak aku merasa tahun 2023 ini tahun tepat dimana Evan itu berproses sama Tuhan gitu. Jadi dari yang awalnya dapat upah yang nggak seberapa, berkat yang nggak seberapa gitu. Jadi dijalani dengan setia, dan Evan merasa oh gini ya namanya berproses sama Tuhan gitu. Biarpun dari kecil dulu, terus tiba-tiba sekarang dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Dan Evan merasa tahun 2023 kemarin tuh pertolongan Tuhan tuh sangat dahsyat gitu sama Evan. Dan tahun 2024 ini semoga Tuhan ini dapat berproses di Evan dan Bapak Ibu saudara-saudari semua. Sekian, terima kasih. Besar kuasa Tuhan dalam firman kita, amin. Mari kita siapkan hati kita bagi hari ini untuk diberi firman Tuhan. Saudara jemaat Tuhan kembali berdiri. Kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah habis. Amin. Mari kita naikkan pujian ini pada Tuhan. Sungguh besar pengorbanan Tuhan. Kami hidup pagi hari ini Tuhan, mau berbicara pada setiap kami. Katakan, kemanakah aku menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh berbakti tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Setiap hari dia memikirkan kita, saudara. Selami bagiku sungguh indah. Terima kasih untuk yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Kembali kita nyatakan pujian ini dengan penuh iman. Kemanakah aku yang suci, kau sahabat, dan kau dekat.
setia Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari Engkau memikirkan bagaimana kami Tuhan. Engkau memberkati kami. Haleluya. Dan kami pagi hari ini mau nyatakan kepada Tuhan, sebesar pengorbanan atas kami Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Ajaib dan besar karyamu Tuhan, dan sangat indah rencanamu dalam kehidupan kami. Segala pujian syukur hanya bagimu Yesus, Allah kami yang hidup, yang telah mati di kayu salib menebus dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau masih baik sampai saat ini kepada kami. Tuhan Yesus, inilah pujian penyembahan yang bisa kami berikan, kiranya menjadi persembahan yang berkenan bagimu. Dan saat ini Tuhan, waktu yang lebih indah, yang berduduk diam dengar-dengaran atas firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu. Berikanlah firman itu bagi setiap kami, menjadi berkat rohani yang akan menuntun setiap langkah kami, yang akan memimpin kehidupan kami, dan membuat kami bisa terus berjalan bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Persiapkan kami sehingga kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan. Kami mau firman Tuhan itu tertanam dalam diri kami, bertumbuh, berbuah lebat, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dengan kuasa Allah yang tidak terbatas. Dan saat ini Tuhan Yesus, kalau ada kuasa jahat yang berusaha mengambil berkat Tuhan bagi kami, Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya kuasa Tuhan yang mengalir di tempat ini. Jamahan lawatan Tuhan dari depan sampai belakang. Berkat Tuhan yang rata Tuhan akan bagikan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Hari ini saya sangat senang sekali karena pada akhirnya saya bisa foto roti perjamuan kudus yang ada ayatnya. Biasanya kan saya main musik di depan suka nggak keburu, suka rusuh gitu. Tapi hari ini puji Tuhan pelayanan, jadi tadi bisa foto, nanti bisa di-upload di story supaya semua jemaat tahu bahwa ini ayat yang saya dapatkan di bulan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata bahagia itu sederhana ya. Kita memasuki awal tahun, harusnya bukan saya yang melayani, tapi ada kabar duka cita karena anggota jemaat kita, keluarganya dipanggil Tuhan. Saya mewakili jemaat GPST Majalaya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan itu membuat minggu pertama biasanya harusnya Bapak Gembala yang melayani, tapi hari ini saya yang akan melayani. Dan saya hanya berharap apa yang saya sampaikan bukan pesan manusia, tapi pesan dari Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Masuk ke awal tahun, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biasanya banyak orang terbiasa mulai mencari sesuatu, pendapat, teori, atau
kita bisa bilang prediksi tentang apa yang akan terjadi di tahun 2024. Kalau saya dengan keilmuan yang saya miliki, Bapak Ibu, saya bisa sedikit memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2024. Prediksi saya di tahun ini adalah banyak anak akan lahir. Karena katanya tahun ini tahun naga. Jadi banyak orang yang pengen anak-anaknya jadi naga. Sehingga banyak yang ngejar tahun lalu tuh pengen hamil atau mungkin awal tahun ini, sehingga tahun ini bisa punya anak karena katanya tahun yang baik. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini juga yang menggambarkan biasanya anak-anak muda kalau masuk ke bulan yang baru cari ramalan bintang. Aku bintangnya ini nih, bulan ini aku akan kayak gimana ya. Banyak orang mulai mencoba memprediksi, mencoba membaca apa yang akan terjadi di bulan yang baru atau juga di tahun yang baru. Akhir-akhir ini kita juga agak disibukkan dengan banyak berita tentang, karena kita adalah tahun pemilu, sehingga mulai keluar survei-survei. Banyak lembaga mulai mengadakan survei yang tujuannya adalah ingin menggambarkan siapa nanti yang kemungkinan bakal menang. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak terlalu percaya survei. Dasarnya nggak teoritis, hanya logika saya aja. Karena seumur saya punya KTP, artinya di saat saya bisa memilih, saya tidak pernah sekalipun jadi surveyor, jadi orang yang disurvei gitu. Jadi orang yang ditanyain lewat telepon. Dan ternyata lembaga survei respondennya ketika saya baca di CNN itu kurang lebih cuma 1.500-an orang dari 38 provinsi yang menggambarkan tentang survei itu. Sehingga bagi saya nggak terlalu percaya banget sama survei. Tapi memang biasanya hasilnya nggak terlalu jauh. Tapi kata ahli politik katanya kalau mau lihat hasil yang mendekati kenyataan adalah nanti waktu 14 Februari quick count yang keluar sampai jam 5 sore. Nah biasanya tuh hasilnya hampir akurat. Jadi kalau calon-calon kita mau sujud syukur ya jam-jam itu yang paling tepat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang mulai memprediksi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita manusia tidak diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk membaca apa yang akan terjadi besok secara pasti. Selain hanya melihat mungkin survei, prediksi atau ramalan-ramalan yang akan terjadi. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa yang dialami oleh Musa. Ketika Musa mau melakukan perjalanan baru dalam hidupnya, Musa tidak berpegang pada survei, Musa tidak berpegang pada prediksi, tapi Musa berpegang pada janji. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10. Keluaran pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Hari ini saya berikan tema ikut maunya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan cerita sedikit saja tentang kisah Nabi Musa. Banyak dari kita yang masih ingat, banyak dari kita yang masih lupa. Nabi Musa ini sejak lahirnya dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa nggak tahu itu. Yang Musa tahu dia hanya lahir, diberikan nama Musa karena artinya diangkat dari air. Kemudian dia adalah bangsa Israel yang harusnya menjadi budak Mesir, tapi karena dia diambil oleh putri Fir'aun sehingga dia dianggap seperti putra angkat bagi kerajaan di Mesir. Sehingga Musa diperlakukan seperti anak raja. Musa diajarkan cara berperang, Musa diajarkan pendidikan dengan baik, tapi Musa nggak tahu itu buat apa. Sampai pada akhirnya ketika Musa berusia 40 tahun,
firman Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada Musa di ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan Allah menginginkan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. 40 tahun Musa nggak tahu maksud Tuhan apa, tapi di usia 40 tahun tersebutlah baru Tuhan bilang, ini yang aku mau, ini maunya Tuhan, yaitu Musa menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari Musa. Apa yang Musa lakukan, prinsip apa yang ada dalam diri Musa ketika Musa ingin melakukan sebuah perjalanan atau kisah yang baru atau lembaran baru dalam hidupnya. Sebelumnya Musa cuma seorang anak yang tinggal di istana, tapi sekarang Musa ditunjuk Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, bagi budak-budak Israel keluar dari penjajahan Mesir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita samakan dulu pemahaman kita bahwa setiap orang pasti punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Gak ada yang sama. Dan demikian setiap orang memulai perjalanan hidupnya atau cerita kisah yang baru atau lembaran baru dalam hidupnya juga tidak sama. Kita terlahir ke dunia, sama-sama lahir ke dunia, tapi kita lahir di waktu yang berbeda. Bahkan anak kembar pun lahirnya beda waktu. Bahkan kalau lahirnya dini hari bisa beda hari walaupun kembar. Yang saya mau bilang adalah tidak selalu semua dari kita mengawali tahun baru untuk sebuah cerita yang baru. Tidak semua dari kita mengawali tahun baru untuk lembaran yang baru. Ada banyak dari kita yang masuk tahun baru tapi lembarannya masih yang lama, dan gak apa-apa. Karena perjalanan hidup setiap orang beda-beda. Tapi yang saya mau bilang saat ini adalah ini prinsip yang sama ketika kita mau memulai sesuatu yang baru. Perjalanan yang baru, lembaran yang baru, kisah yang baru. Dan karena ini momennya adalah tahun baru, mari kita belajar menggunakan prinsip ini di tahun yang baru 2024. Supaya kita bisa belajar seperti Musa. Kenapa dia bisa dipanggil oleh Tuhan dan melaksanakan tugasnya dengan baik? Ada 3 prinsip yang mari sama-sama kita pelajari. Saya singkat dengan 3M. Bukan double tip perekat yang sangat kuat ya. Mungkin namanya sama supaya mempermudah kita mengingat. Prinsip hidup yang Musa lakukan adalah 3M atau 3M, yaitu memulai, menjalani, dan mengakhiri bersama Tuhan. Mari kita lihat Keluaran 4 ayat 21. Keluaran pasal 4 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Fir'aun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Musa memulai bersama Tuhan. Sama-sama katakan memulai. Sama-sama katakan memulai. Sama-sama katakan memulai bersama Tuhan. Musa akan memulai perjalanan baru dalam hidupnya sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Dan Musa memulai itu dengan Tuhan. Kenapa? Jangan salah Bapak Ibu, Musa pernah mau memulai tanpa Tuhan. Kejadiannya adalah ketika Musa berumur 40 tahun, Musa mulai merasa simpati kepada bangsanya sendiri yang dijajah. Tapi karena tidak melibatkan Tuhan, dia hanya melibatkan pikirannya, intuisinya, logikanya, sehingga Musa memukuli orang Mesir. Dan yang harusnya dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, malah dia sendiri yang keluar dari Mesir. Ketika dia tidak memulai bersama Tuhan, apa yang dia mulai jadi salah.
Padahal Tuhan pengen yang keluar dari Mesir adalah seluruh Israel. Tapi jadi Musa sendirian karena langkah awalnya salah. Saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu, di tahun baru ini, entah akan ada lembaran baru yang Bapak Ibu mulai, atau saat ini sedang akan dimulai, atau telah dimulai di tahun lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Kalau awal mulainya tanpa Tuhan, mari kita mulai saat ini yang baru bersama Tuhan. Kalau kemarin kita mulai sesuatu yang baru tidak melibatkan Tuhan, mari walaupun sekarang di tengah perjalanan, mari kita mulai dengan melibatkan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita mau bilang indah rencana Tuhan, kami ikut rencanamu, maka itu harus dimulai dari bersama dengan Tuhan. Sehingga Gereja GPSD Majalaya mencoba membantu jemaat Tuhan untuk melihat apa maunya Tuhan bagi hidup kita di tahun ini. Apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita, apa yang Tuhan ingin tunjukkan, apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita di tahun ini. Gereja GPSD Majalaya memberikan janji Tuhan yang akan Bapak Ibu ambil sendiri. Makanya nanti ambil ayat Mas, doa dulu. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan aku alami di tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Ambil ayat Mas itu. Dilihat Tuhan mau apa. Didoakan setiap hari. Diaminkan supaya terjadi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengalami banyak hal yang pertama kali saya alami dalam hidup saya, termasuk hari ini. Sebuah anugerah Tuhan yang terlalu berlimpah bagi saya. Minggu pertama, bulan pertama, di tahun yang baru, saya Tuhan izinkan menyampaikan firman Tuhan. Dan lebih dari itu, Tuhan izinkan saya untuk melayani perjamuan kudus. Saya rasa itu jauh dari kemampuan saya, tapi itulah berkat anugerah yang Tuhan berikan. Makanya saya sangat senang dan bersyukur banget hari ini. Tapi saya harus jujur kalau mau ditarik ke belakang, apa yang membuat Tuhan memberikan kepercayaan pelayanan ini kepada saya? Yaitu ada anak Tuhan yang harus dilayani oleh Bapak Ibu Gembala yang kembali kepada Bapak. Iman saya percaya kayak gini. Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihi. Kalau ada anak Tuhan yang harus pulang kepada Bapa, yang Bapa panggil untuk kembali kepada Bapa, saya percaya bahwa itu adalah rancangan terbaik dari Tuhan bagi anaknya yang harus pulang. Dan saya percaya bahwa di balik sesuatu yang baik yang terjadi akan ada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dan saya adalah orang yang sangat diberkati. Jangan salah paham ya, dengan segala hormat saya turut berbelasungkawa sebesar-besarnya. Tapi di balik itu banyak pelayanan baru yang saya lakukan. Sebagai keyboardis di gereja GPSD Majalaya, saya nggak punya skill yang cukup baik Bapak Ibu dalam main keyboard. Apalagi kalau disuruh main keyboard solo, saya tuh nggak bisa. Tapi karena pelayanan kedukaan di Bumi Baru, alat musik adanya bukan keyboard, piano. Kalau keyboard itu masih ada colokan listriknya, dipencet dikit masih bunyi. Kalau piano enggak, piano tuh alat ketuk yang harus pakai tenaga tuh. Cara mainnya udah beda. Tapi saya jadi belajar dengan pengalaman yang baru. Dan saya belajar memulai itu dengan Tuhan. Di tahun ini, di minggu pertama, saya mengalami lembaran baru dari Tuhan. Dan saya mau memulainya dengan Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah tahun ini ada sesuatu yang baru yang akan Bapak Ibu jalani dengan Tuhan? Apakah ada lembaran baru yang ingin Bapak Ibu saudara-saudari buka bersama dengan Tuhan? Firman Tuhan inginkan cuma satu. Mari dimulai bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan sejak awal. M yang kedua adalah menjalani bersama Tuhan. Mari kita buka Ulangan 29 ayat 2-5. Tapi saya akan fokus membacakan hanya
di ayat yang kelima saja. Ulangan 29 ayat 2 sampai 5, dan saya akan bacakan di ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa memulai lembaran baru dalam hidupnya bersama Tuhan. Dan Musa menjalani bersama Tuhan. Banyak anak Tuhan lupa. Waktu mau mulai, doanya sama Tuhan. Tapi waktu menjalani, kadang Tuhannya ditinggali. Padahal kalau kita mau jujur, waktu memulai dan waktu menjalani lebih panjang mana? Waktu menjalani. Kadang ada fase naik turunnya, suka dukanya, berhasil gagalnya. Tapi itulah namanya perjalanan kita manusia. Dan Musa mengalami itu. Memimpin bangsa Israel bukan hal yang mudah, tapi ia bisa melaluinya. Dan di ayat yang kita baca tadi, ini kayak seorang bapak yang cerita sama anak-anaknya. Nah, kamu tuh udah gede. Kemarin tuh, susah banget. Apalagi waktu kau masih kecil, bapak masih ingat banget. Kayak gitu. Orang tua yang cerita sama anaknya kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi. Anaknya gak terlalu paham, tapi bisa dilalui bersama dengan Tuhan. Maka jadi penting kita belajar seperti Musa untuk menjalani kisah hidup kita, menjalani hari kita, minggu-minggu kita, bulan demi bulan, menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Tahun 2023 saya pikir akan menjadi tahun yang indah dalam hidup saya. Tapi justru Tuhan berkata lain. Di tahun 23, penilaian saya sendiri adalah tahun terendah dalam hidup saya. Karena banyak hal yang saya mulai, saya jalani, saya tekuni harus berakhir di tahun 23. Keluarga saya yang masih sangat muda usianya harus mengalami pergumulan yang tidak mudah di tahun 23. Saya masih ingat banget waktu tahun COVID tuh agak susah, tapi bisa dilalui. Harapannya COVID-nya selesai, terus usaha dipulihkan, hidup diberkati Tuhan, semuanya jadi lancar lebih baik. Ternyata justru ketika COVID nggak ada, malah nggak lebih baik. Usaha yang saya tekuni harus selesai di tahun kemarin. Bukan kembali kepada nol, tapi jadi minus. Memulai sesuatu dari minus bukan hal yang mudah. Makanya ketika saya mengakhiri tahun 23 dan saya bisa melangkah masuk tahun 24, itu adalah anugerah yang sangat-sangat besar. Kadang saya bilang sama Tuhan, kayaknya harusnya tahun 23 kemarin udahan deh. Kayaknya nggak bisa lagi nih untuk masuk 24. Tapi ternyata Tuhan masih izinkan. Adalah anugerah yang sangat besar. Saya nggak tahu Bapak Ibu ngalamin apa di tahun kemarin, tapi yang jelas kalau Tuhan masih percayakan kita ada di tahun ini, maka sesuatu yang besar akan Tuhan berikan kepada kita. Di tahun 23 saya belajar bahwa ada angka yang hilang, yaitu angka 1. Karena satunya itu Tuhan dulu, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Baru apa yang kita mau, baru apa yang kita butuhkan, baru apa yang kita perlukan. Tapi satunya itu harus Tuhan. Mulai dengan Tuhan, menjalani dengan Tuhan. Yang terakhir, poin yang ketiga, Ulangan 34 ayat 4 sampai 5. Ulangan 34 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu.
aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, perhatikan baik, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, mengakhiri bersama Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan gak perasaan Musa? Sama Tuhan ditunjuk sebagai pemimpin bangsa Israel yang carut marut kelakuannya, membangkang terus, gak bisa dikasih tahu, keras kepala, degil hati. Tapi Musa melayani mereka setiap hari, menjadi pemimpin, membawa bangsa Israel muter-muter padang gurun 40 tahun, melepaskan mereka dari Mesir, berperang dengan bangsa-bangsa. Kemenangan-kemenangan diraih oleh Musa. Tapi saat kemenangan terakhir, tujuan hidupnya di depan mata, Tuhan cuma bilang gini, tuh lihat tanah yang dijanjikan, itu yang akan dimasuki oleh bangsamu, tapi kamu gak boleh masuk. Kamu cuma boleh lihat aja, karena habis itu Musa akan mati. Bapak Ibu bisa bayangkan perasaan Musa? Sama kayak seorang bapak, seorang ayah yang dia bekerja, berkarir, dia nabung banyak-banyak bagi keluarganya, dia punya impian anak-anaknya sukses. Ketika anak-anaknya mau sukses, ketika mimpinya sudah terwujud, ketika dia udah mulai pensiun, udah tinggal nikmatin hidupnya, Tuhan panggil pulang kepada Bapak. Bapak Ibu bisa bayangkan apa rasanya? Musa akan punya alasan kuat untuk bilang, Tuhan, kamu jahat banget. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Aku loh melayani Tuhan, aku loh bawa bangsa ini, aku loh taat sama Tuhan. Kenapa gak diizinkan barang cuma masuk ke tanah perjanjian? Karena itu kan janji Tuhan buat aku. Musa punya alasan kuat untuk menyalahkan Tuhan, untuk kecewa pada Tuhan, untuk marah kepada Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Tapi Musa punya prinsip bahwa dia akan mengakhiri bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun itu tidak memuaskan keinginan Musa sendiri. Firman Tuhan hari ini ingin membekali kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa mari kita mulai sesuatu yang baru dengan Tuhan. Mari kita menjalani lembaran hidup kita bersama dengan Tuhan. Tapi pada akhirnya mari kita akhiri dengan Tuhan. Dalam hal ini Musa mengakhiri bersama Tuhan dalam akhir hidupnya. Kita juga pengen nanti akhir hidup kita bersama dengan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang harus kita akhiri, Bapak Ibu. Ada yang mungkin di tahun ini akan selesai dari pekerjaannya. Mari akhiri pekerjaannya bersama dengan Tuhan, dan nanti mulai pekerjaan yang baru bersama dengan Tuhan. Ada orang yang mungkin tahun ini harus mengakhiri hubungan dengan pasangannya. Mari akhiri bersama dengan Tuhan, dan nanti mulai lagi yang baru bersama dengan Tuhan. Ada mungkin di tahun ini orang yang harus mengakhiri usahanya karena gak berjalan dengan baik lagi. Mari diakhiri bersama dengan Tuhan, dan habis itu mulai yang baru bersama dengan Tuhan. Apa yang Musa alami adalah gambar bahwa kita sebagai anak Tuhan harus belajar untuk memulai bersama Tuhan, menjalani bersama Tuhan, dan mengakhiri bersama dengan Tuhan. Kita nggak tahu gimana caranya, tapi dengan iman berkata, kalau bersama dengan Tuhan, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau bersama dengan Tuhan, gak ada yang sulit. Kalau bersama dengan Tuhan, walaupun kita dalam lembah kekelaman, walaupun kita penuh dengan kegagalan dan kesedihan, pasti akan ada sesuatu indah yang menanti kita di depan sana. Kalau bersama dengan Tuhan, walaupun kita harus menabur dengan berlinang air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Ikut maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, Pak Pendeta,
Apa maksud Tuhan? Apa maunya Tuhan dalam hidup saya? Saya akan jawab, ya nggak tahu, kok tanya saya. Saya nggak tahu. Tapi ayat emas di depan yang sudah disiapkan, didoakan dengan yakin. Kita nggak pernah tahu. Mungkin itu maunya Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara di tahun ini. Walaupun mari kita harus jujur bahwa maunya Tuhan, janjinya Tuhan akan selesai pada waktunya. Dan mungkin janji Tuhan dan maunya Tuhan dari ayat emas ini akan diperbaharui melalui firman Tuhan yang Bapak Ibu renungkan sendiri, melalui khotbah minggu yang Bapak Ibu dengar, atau melalui perjamuan kudus pertama yang di sana juga ada ayat yang bisa menjadi pedoman dan pelita hidup bagi Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas, mari kita lakukan 3M. Mulai bersama Tuhan, menjalani bersama Tuhan. Dan kalau kita harus akhiri, mari kita mengakhiri bersama Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu membuka kebenaran firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 9 sampai 10. Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakan ayat ini, dan bagi Bapak Ibu yang rindu ayat ini nyata terjadi dalam hidup Bapak Ibu, dengan iman sama-sama ketika saya membaca ayat ini, Bapak Ibu ucapkan amin. Dan itu menjadi harapan bagi Bapak Ibu agar ayat ini akan nyata dalam hidup Bapak Ibu saudara. Ulangan 30 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakan ayat ini, dan setiap kata dalam ayat ini yang Bapak Ibu ingin terjadi dalam hidup Bapak Ibu, ucapkan amin. Ulangan 30 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Bapak Ibu tahu, ayat ini ditulis, ini adalah perkataan Musa bagi Yosua sebelum ia mati. Ini adalah ucapan berkat dari Musa untuk Yosua ketika Musa akan mengakhiri bersama dengan Tuhan. Dan ini yang membuat Yosua kuat untuk memulai bersama Tuhan. Dia akan membawa bangsa Israel, dia akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Musa. Dan ayat ini yang dibaca, yang diamini oleh Yosua, sehingga Yosua mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang mengamini apa yang kita baca saat ini, kemenangan Tuhan akan berikan. Apa yang kau amini dengan imanmu akan nyata dalam kehidupanmu. Mari kita berdiri, kita bersyukur karena bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami kuat karena Engkau beserta kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau lihatku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanya bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihku bersamamu.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mau belajar seperti Musa. Di awal tahun yang baru, kami mau memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami mau membuka lembaran baru kami bersama dengan Tuhan. Kami mau melakukan perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus ketika menjalani kehidupan kami, ajar kami untuk menjalani bersama dengan Tuhan. Ajar kami setiap hari untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan, untuk selalu mencari Tuhan sebelum kami menghadapi dunia ini, untuk menyerahkan harapan dan doa kami, pergumulan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami mau menjalani semuanya bersama dengan Engkau, sehingga kami akan punya hati yang besar untuk tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya semua akan indah di waktunya itu. Tuhan Yesus, ajar kami juga bahwa kami mau mengakhiri segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang harus berhenti bekerja di tahun ini, kami mau akhiri bersama dengan Tuhan. Kami gak mau kecewa sama Tuhan, kami gak mau marah sama Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa kalau Tuhan izinkan terjadi, maka Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik dari apa yang kami miliki selama ini Tuhan. Kalau dari antara kami yang harus mengakhiri hubungan kami di tahun ini, mari kami mau akhiri bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan berikan seorang yang jauh lebih indah di mata Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat GPSD Majalaya saat ini Tuhan, sehingga kami semua berada dalam rencana Tuhan yang indah. Kami akan berjalan di tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Kami akan mulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami akan menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan di ujung tahun nanti kami mau mengakhiri tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Dan kami mau lihat kuasa Tuhan bekerja dan nyata atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga sangat bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa. Kau telah lahir ke dunia, mati di kayu salib, berkorban gantikan kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan Yesus, kami boleh mengingat karya-Mu Tuhan. Kami boleh mengingat kebaikan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dengan perjamuan kudus yang Tuhan izinkan boleh kami lakukan saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu berkat Tuhan nyata melalui perjamuan kudus di tempat ini. Kami rindu mujizat Tuhan terjadi melalui perjamuan kudus di tempat ini. Kami rindu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah pergumulan Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Yang punya doa saat ini Tuhan jawab di dalam nama Yesus. Yang mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan, kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu, kami percaya melalui perjamuan kudus saat ini, kuasa Tuhan dinyatakan di antara kami Tuhan Yesus. Maka kami mau terima perjamuan kudus saat ini dengan penuh ucapan syukur di